Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual, salam rahayu, salam sejahtera untuk semuanya, salam seduluran. Oke para sedulurku, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di ujung kulon di Selamat Datang Gua Sangyang Sirah. Letaknya persisnya di Banten ya. Oke. Guys. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam spiritual, rahayu, rahayu, rahayu. Oke para sedulurku semua, kembali lagi di channel Kang Sueb. Channel ini membahas tentang dunia spiritual, supranatural, metafisika, alam goib, ilmu hikmah, ilmu hipnotis, ilmu gendam, dan perjalanan tempat-tempat spiritual dan keramat yang ada di Nusantara dan di Indonesia. Oke para sedulurku semua, jangan lupa salam kopi pahit biar hati tidak julid dan rezeki tidak sulit. Oke, kali ini kita dengan rombongan Padepokan berada di salah satu wilayah atau tempat keramatnya Banten, yaitu Sangyang Sirah yang berada persisnya di ujung kulon Banten. Nah oke, para sedulurku semua, sedikit saya bercerita ataupun mengupas tentang salah satu tempat bersejarah ini. Ini tempatnya letak persisnya di Banten. Nama tempatnya itulah Sangyang Sirah Ujung Kulon. Nah, untuk para dunia spiritual ataupun orang-orang spiritual pasti tidak asing ataupun tidak umum mendengar kata-kata Sangyang Sirah, karena pelaku ataupun yang melakukan praktisi biasanya itu lakonya akan ke sini, ke Sangyang Sirah ya. Ada pepatah bilang, jangan ngaku orang Banten kalau belum pernah menginjak tanah ataupun bumi Sangyang Sirah ini yang berada di ujung kulon. Oke, para sedulurku, ini letak dari Sangyang Sirah ini terletak di Taman Nasional Ujung Kulon ya, tepatnya berada di pesisir Ujung Kulon atau di ujung Pulau Jawa. Menurut warga di pesisir Ujung Kulon, dari sana nama Gua Sangyang Sirah ditetapkan karena dimaknai sebagai sirah Jawa dalam bahasa Sunda atau kepala Pulau Jawa. Para pengunjung yang sampai ke lokasi ini biasanya bertujuan untuk berziarah. Konon masyarakat setempat percaya gua tersebut pernah dikunjungi Khalifah Ali sehingga terdapat batu Quran. Bagi pemula akan ada seorang pemandu yang akan menemani perjalanan menuju ke Gua Sangyang Sirah. Penduduk setempat juga biasanya akan menjadi penunjuk jalan. Nah, atau nama lainnya disebutnya kuncen ya. Buat teman-teman yang pengen ke Sangyang Sirah biar ada yang mandu dan ada yang mendoakan atau memimpin doa, itu diusahakan cari kuncen setempat yang tahu lokasi dan situasi dan kondisi tempat tersebut. Oke, masyarakat setempat menyebut gua tersebut dengan nama Hotel Samudra Beach yang menjadi tempat bermalam menurut kepercayaan penduduk setempat, sehingga sekarang masih banyak pengunjung yang menjadikan gua tersebut sebagai tempat bersemedi atau bertapa. Gua yang cukup besar dan terletak di bibir pantai Samudra Hindia ini juga dikenal sebagai salah satu penghasil sarang burung walet di daerah Banten tersebut. Bagi pengunjung yang ingin mendapatkan berkah dari gua misterius itu harus mengikuti tata cara yang diperintahkan sang kuncen. Salah satu hal yang harus dilakukan sebelum masuk ke dalam gua adalah diwajibkan untuk membasuh wajah di sebuah pancuran. Terdapat sebuah pancuran kecil yang airnya berasal dari mata air pegunungan yang terletak tak jauh dari mulut gua. Setelah itu pengunjung akan diajak masuk ke dalam gua. Anehnya para pengunjung dilarang masuk melalui pintu gua yang besar. Mereka justru diajak masuk melalui pintu yang sempit di bagian kiri gua. Saking sempitnya, para pengunjung pun harus masuk dengan cara mengiringkan badan saat berada di dalam gua. Pengunjung akan menemukan talaga yang airnya jernih dan dingin. Menurut kepercayaan penduduk setempat, bagi yang mandi di talaga tersebut bisa mengalami suatu mukjizat. Beberapa masyarakat menyebut gua ini memang menyimpan banyak misteri dan legenda.
Gua Sangyang Sira merupakan patilasan Prabu Siliwangi, raja dari kerajaan Pajajaran. Hal itulah yang menjadi salah satu sebab banyaknya orang berziarah ke tempat ini. Oke, para sedulurku, semoga informasi ataupun pengetahuan tentang sejarah Sangyang Sira ini sangat bermanfaat untuk teman-teman. Dan buat teman-teman jangan lupa tinggalkan jejak dan para saudaraku dengan cara like, subscribe, dan komen ataupun bagikan video ini apabila bermanfaat buat para sedulurku semua. Semoga video ini bisa memberikan wawasan, kasana, ilmu, dan menambah pengetahuan tentang tempat-tempat keramat atau tempat-tempat spiritual lainnya ya. Oke para sedulurku, mungkin seperti itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga teman-teman juga para sedulurku saya doakan bisa ke tempat sini, ke tempat keramat Sangyang Sira Ujung Kulon Banten. Oke, seperti itu aja ya para sedulurku. Dan saya doakan sukses selalu buat para sedulurku yang nonton video ini dan tetap semangat menjalani kehidupannya. Semoga yang punya masalah agar cepat selesai masalahnya dan ditambah rezekinya, dipanjangkan umurnya. Oke para sedulurku, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual, salam rahayu, rahayu, rahayu. Ya. Bentar lagi ini naik.
Bareng Abah Ki Buyut kita persiapan menuju ke Sang Hyang Tunggal yang ada berada di atasnya. Mr. Sanjay. Ya, para sedulurku semua, ini letaknya di Sang Hyang Sira ya. Nah, ini saya ngambil videonya dari atas. Nah, ini situasi teman-teman sedang berkumpul, sedang menyiapkan prepare untuk acara tawasulan ataupun menanti acara untuk nanti malamnya. Nah, ini kondisi gunung ya, Gunung Sang Hyang Sira. Bisa dilihat sendiri ya, itu pos yang ada musolanya. Semua biasanya teman-teman akan berkumpul di sini, akan membuat tenda ataupun membuat tempat istirahat. Nah, ini kondisi lautnya ya. Nah, itu gunung yang menurut konon ceritanya, yang gunung yang di situ itu tempatnya Nyi Roro Kidul ya. Nah, di sini ada namanya Gunung Gajah, itu seperti gajah yang seperti lagi terlangkup ataupun ada ininya. Nah, kalau itu gunung atau batu yang mirip dengan Wisnu. Nah, di sini juga sama nih ya. Di sini masih banyak situs-situs bersejarah ataupun tempat-tempat bersejarah ataupun patilasan bersejarah. Nah, di sini musolanya tuh, musola yang hijau ini musola yang dibangun oleh Taman Nasional Ujung Kulon ya. Di sini dibangun musola. Nah, dari musola ini ataupun dari pos ini, kalau kita mau ke WC itu sangat jauh ya, cukup perjalanan sekitar 10 menit atau 15 menit. Jadi di sini tidak boleh sembarangan buang air, baik buang air kecil ataupun buang air besar. Nah, sini posnya ya, para sedulurku semua. Buat teman-teman nanti biar tahu kalau nanti kita ke Sang Hyang Sira itu kita kemana dulu ataupun kita bermukimnya di mana. Nah, itu gunung bukit ya, bisa dibilang bukit ya ataupun pulau ya, karena itu posisinya nggak bisa dilewati oleh orang kalau tidak pakai kapal ya. Nah, ini situasi pos ataupun musola. Di sini ada dua, yang hijau itu musolanya, yang sebelah kiri itu kayak rumah kecil tapi dapur ya, dapur umum untuk teman-teman bisa masak di situ. Nah, dan teman-teman jangan khawatir untuk masalah kayak alat-alat masak. Di sini ada yang dulunya pernah dipakai oleh para musafir ataupun para pengunjung, itu ada. Jadi teman-teman bisa tinggal pakai atau bawa alat-alat makan aja kalau nggak mau ribet. Nah, ini para sedulurku ya, ini akan saya dekati lagi, saya dekatkan videonya biar jelas. Oke. Nah, di sini ini lorong ataupun tempat yang nanti akan tujuannya ke tempat pembuangan air atau WC ya, WC umum. Nah, pembuangan air jadi terus ya, tidak sembarangan. Nah, jadi sepanjang jalan ini jangan buang sampah sembarangan. Kita pos pertama itu selalu kita mau ke baca sholawat, buang air itu perjalanannya sekitar diberikan paling lama kalau keselamatan dunia dan akhiratnya 10 menit ya, paling cepat 8 menit ataupun 7 menit. Nah, ini posisinya tidak ada penerangan. Allahumma sholli ala jalannya seperti ini. Diusahakan kalau teman-teman kesini kalau mau ke WC ataupun ke buang air kecil atau buangan besar, diusahakan ada temennya supaya tidak tersasar, supaya tidak nyasar di dalam hutannya ya. Nah, seperti ini para sedulurku. Di sini banyak tantangannya. Ini situasi dan kondisi Sang Hyang Sira di hutan. Air juga harus pada tempatnya ya, teman-teman ya.
Jagalah ini masih alami semua ya, bisa dilihat kanan alamnya kiri juga, jangan masih banyak pepohonan makan ataupun bikin api yang kalau malam masih banyak suara-suara binatang dan suara debur ombak sangat terdengar jelas apabila malam hari. Nah itu. Oke, jadi buat para sedulurku semua, nanti kalau mau kesini mau riado, mau tadabur alam, ataupun mau hanya sekedar jalan-jalan berwisata, tetap patuhi aturan ataupun adab dari kearifan lokal di sini dan jaga kebersihan. Jangan buat api unggun sembarangan atau menyalakan api sembarangan, karena di sini banyak ranting kering yang nanti mudah terbakar para sedulurku. Di sini buat teman-teman atau para sedulurku, jangan pusing ataupun jangan sulit untuk mengambil air untuk minum, karena di sini banyak sumber-sumber mata air yang bisa dimanfaatkan untuk kita minum. Oke, seperti itu aja ya gambaran dari lokasi hutan Sangyang Sirah ataupun Pulau Sangyang Sirah, Pulau Keramat ataupun tempat keramat yang sedang saya kunjungi. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan jangan lupa meninggalkan jejaknya dengan cara like, subscribe, dan bagikan video ini agar saya bersemangat dalam membuat video-video selanjutnya. Oke, para sedulurku, pencinta spiritual, pencinta supranatural, saya ucapkan terima kasih yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Tadi mana, Dek? Dan saya doakan semoga sehat selalu dan sukses selalu dunia dan akhiratnya. Oke, para sedulurku, nah ini tempatnya ya, tempat untuk kita dokumentasi buang hajat di sini. Nah, seperti itu aja para sedulurku, tempatnya ini bareng sangat alami, saudaraku juga. Sangat suasananya sangat mistik dan horor ya. Teman-teman, jadi siapkan hati dan mental, salam spiritual, salam rahayu, hati yang tulus, rahayu ya. Mungkin seperti itu aja. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.